Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior Indonesia. Saudara, siang ini saya sharing kepada Anda dengan tema kebiasaan yang efektif. Kebiasaan orang-orang yang efektif adalah mereka melakukan kebiasaan dan melakukan kegiatan-kegiatan itu secara efektif dan benar sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, apa saja kebiasaan efektif itu yang bisa dilakukan oleh banyak orang, yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang berhasil, yang selalu dilakukan sama orang-orang yang menjadi pemimpin. Dan apa saja yang dihasilkan dan apa saja yang dilakukan oleh mereka. Ya, hari ini saya akan kupas secara tuntas. Ya, kebiasaan mereka yang pertama adalah mereka menjadi orang-orang yang efektif itu dengan cara proaktif. Menjadi proaktif itu adalah orang-orang selalu melakukan introspeksi diri. Ya, dia selalu kalau ada kesalahan maka dia melakukan, berani meminta maaf, gitu ya. Dia juga mengakui kesalahannya dan dia akan memberikan aplaus kepada mereka yang memang benar. Ya, sebagai contoh. Kalau kita punya anak buah dan anak buah kita itu benar, maka kita katakan dia benar. Kalau dia baik, kita katakan baik. Dan kalau dia kurang baik atau membuat sebuah kesalahan, maka dia harus kita panggil face to face. Sehingga apa? Sehingga dia merasa dihargai dan mereka tidak dipermalukan. Ya, itu harus kita lakukan dan itu adalah ciri-ciri aktivitas yang proaktif. Yang pertama. Yang kedua adalah kita harus memulai sesuatu dengan akhir. Artinya kita memulai pekerjaan dengan target di akhir. Contohnya begini, kalau kita punya tujuan kita akan menjadi seorang manajer, maka kita harus sudah tahu bahwa tujuan kita adalah manajer. Nah, untuk menjadi seorang manajer itu, apa yang kita harus lakukan? Kita harus tahu step by step-nya. Ya, sehingga apa? Kita tarik garis lurus dari sekarang sampai kita menjadi seorang manajer, kita sudah tahu apa dan apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita lakukan, dan apa yang harus kita pelajari. Sehingga kita tidak mudah terombang-ambing. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus bisa mendahulukan yang terutama. Artinya apa? Kita harus tahu prioritas. Dari hal-hal yang penting, kita harus tahu mana yang terpenting dan itu yang harus kita lakukan. Ya, sebagai seorang pimpinan, memang banyak sekali yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan dan yang harus kita selesaikan. Tetapi dari banyak hal itu, kita harus bisa menulis dan mencatat mana yang paling utama dan mana yang bisa didahulukan. Sehingga apa? Kita harus mencatat satu persatu yang paling penting, kemudian kita lakukan yang sudah kita lakukan, kemudian kita coret yang sudah. Sehingga kita tahu mana yang prioritas, mana yang bisa dilakukan selanjutnya. Ya, sehingga kita tidak melakukan bersama-sama. Banyak sekali mereka melakukan pekerjaan secara bersama-sama, tetapi semuanya setengah-setengah dan semuanya tidak ada yang selesai. Ya, jadi kalau kita menjadi orang yang efektif, maka kita harus prioritaskan pekerjaan itu dan kita selesaikan satu persatu, sehingga kerja kita terkontrol, kerja kita bisa termonitor dan kita bisa melihat mana yang sudah, mana yang belum kita kerjakan. Ya, selanjutnya adalah sebagai orang-orang yang memiliki pikiran yang efektif, ya, kita harus berpikir selalu win-win solution. Pada saat kita handle customer, misalnya, kita harus berpikir bahwa kita harus berpikir bukan saya menang, kamu kalah. Ya, kita harus punya konsep bahwa dia menang, saya menang. Ya, dalam sebuah organisasi, kalau kita sebagai seorang pimpinan, kita harus memikirkan pemilik perusahaan itu menang, customer menang, dan karyawan pun menang. Artinya semua win-win solution dan di situ orang-orang yang efektif berpikir
bagaimana perusahaan itu bisa untung, bagaimana customer itu bisa puas, bagaimana karyawan itu bisa bekerja dengan maksimal, dan disitulah tugas seorang pimpinan. Ya, selanjutnya kita harus bisa memberikan pengaruh-pengaruh yang efektif kepada bawahan kita, dan selanjutnya kita harus sinergi dengan departemen-departemen terkait, departemen yang berhubungan dengan perusahaan, departemen yang berhubungan dengan customer, departemen yang berhubungan untuk menciptakan sebuah kepuasan dan keberhasilan. Dan yang terakhir, kita harus mau belajar terus-menerus sehingga kita bisa semakin tajam dalam menganalisa sesuatu dan paham dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, saudara, semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda dan Anda bisa sukses. Salam sukses dari dosen senior Indonesia.